Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Starfield di Bahas Sinema. Di hari ini gue ingin membahas mengenai film Pengabdi Setan lagi. Apabila kemarin gue udah membuat review mengenai film ini tanpa spoiler, maka hari ini gue ingin membahas film Pengabdi Setan 2 ini dengan spoiler. Mulai dari gue akan membahas beberapa fakta menarik yang mengenai film ini. Kemudian gue juga akan membahas mengenai teori-teori yang berseliweran mengenai film ini. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab di film ini, dari film pertamanya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masih dijawab sebagian masih samar-samar dari film pertamanya, di film keduanya sudah ada disentuh tetapi belum secara utuh dijawabnya. Kemudian dan pertanyaan baru yang muncul setelah menonton film keduanya ini. Kemudian gue juga akan memberikan beberapa prediksi gitulah mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh Joko Anwar, apa yang harus ditawarkan dia di film ketiganya nanti jika memang film ketiganya akan dibuat. Dan gue yakin film ketiga dari Pengabdi Setan ini akan dibuat karena memang setelah apa yang ada di film keduanya belum semuanya terjawab, belum semuanya dieksplorasi. Film ketiganya adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh Jokan, wajib dibuat oleh Joko Anwar karena itu adalah kewajiban dia lah sebagai seorang filmmaker untuk benar-benar menyajikan sesuatu yang utuh pada penontonnya, kepada penggemarnya, pada siapapun yang peduli dan ingin tahu apa selanjutnya dan apa yang ingin disajikan Joko Anwar di universe Pengabdi Setan ataupun universe Joko Anwar secara umum. Oke, tanpa lagi banyak basa-basi lagi, gua akan langsung membahas mengenai fakta-fakta dulu deh. Fakta pertama yang ingin gua bahas adalah mengenai rusun yang dipakai di film ini. Itu adalah benar-benar rusun yang sudah ditelantarkan selama 15 tahun tapi kemudian dipakai oleh Joko Anwar khusus untuk pembuatan film ini. Itu banyak sekali set-set yang memang dibuat apa adanya dan juga pemain udah bercerita kalau situasi dan kondisi di rusun tersebut memang kurang layak karena memang sudah lama ditinggalin oleh penghuninya, dan itulah yang membuat unsur keseraman yang terjadi di filmnya itu benar-benar otentik, benar-benar gak kelihatan dibuat-buat atau kelihatan palsu, tapi benar-benar kelihatan sebagai sesuatu yang memang natural gitu. Karena memang rusunnya itu sudah di set, sudah merupakan sesuatu yang nyata gitu, bukan sesuatu yang dibuat khusus, dibangun secara khusus untuk keperluan syuting misalnya di studio atau dimanapun, tapi benar-benar rusun yang sudah benar-benar ditinggalin lah, sudah benar-benar kalaupun nggak di set seperti itu memang udah menyeramkan dari sananya. Dan kelihatan banget kalau ketika di interview juga pemainnya mengatakan kalau situasinya memang membuat mereka terkadang nggak nyaman dengan rusun tersebut, dan terkadang mereka juga merasakan kalau ada sesuatu lah di rusun tersebut. Ya nggak tahu mungkin apalah itu, tetapi dengan adanya rusun tersebut merupakan rusun yang sudah ditinggalin dan tempat yang benar-benar nyata, itu adalah sesuatu yang benar-benar diniatkan banget lah untuk unsur horornya agar tidak kelihatan palsu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pengambilan gambarnya. Gue sangat memuji visualisasi di film ini, dan ketika gue tahu fakta-fakta mengenai visualisasi pengambilan gambarnya di sini menggunakan pencahayaan natural, gue semakin kagum dengan pembuatan mereka. Maksudnya pencahayaan natural itu dia nggak pakai pencahayaan sintesis, tidak menggunakan lighting yang dibangun secara khusus, tetapi benar-benar menggunakan lighting yang berasal dari natural. Misalnya kalau ada scene yang menggunakan lilin, itu memang pencahayaannya cuma lilin doang, nggak ada pencahayaan lain, dan itu juga lagi-lagi membuat sinematografinya benar-benar kelihatan otentik. Gue suka banget dengan pencahayaan natural. Film-film favorit gue itu banyak yang menggunakan pencahayaan natural. Salah satu pionir sinematografer yang juga sangat gue sukai juga suka banget menggunakan pencahayaan natural, seperti misalnya sinematografer asal Swedia yang sering bekerjasama dengan sutradara favorit gue, Ingmar Bergman, yaitu Sven Nykvist. Kemudian sinematografer zaman sekarang yang juga sering menggunakan pencahayaan natural itu adalah Emmanuel Lubezki yang sering bekerjasama dengan Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu. Itu adalah beberapa sinematografer yang benar-benar menggunakan pencahayaan natural. Dan ketika gua
mengetahui kalau film ini juga menggunakan pencahayaan natural, gue langsung benar-benar wow, benar-benar kelihatan otentik banget. Benar-benar apa yang kita lihat itu ya apa yang dilihat oleh pemainnya. Kegelapan yang kita lihat itu ya kegelapan yang dilihat oleh pemainnya. Jadi lagi-lagi pencahayaan natural ini membuat segala satunya itu kelihatan natural juga. Rasa takutnya, rasa gemeternya, rasa kita nggak nyamannya itu sama seperti apa yang dirasakan oleh pemainnya, dan itu juga menurut gue adalah sebuah kelebihan lah dari pembuatan film ini. Kemudian gue juga berdiskusi dengan beberapa teman, faktor selanjutnya juga mereka mengungkapkan kalau efek visual yang digunakan di film ini tuh kebanyakan adalah efek praktikal. Efek praktikal seperti kita tahu kalau di zaman sekarang itu salah satunya paling banyak digunakan itu oleh Christopher Nolan yang sudah terkenal lewat film-filmnya yang hampir selalu menggunakan efek praktikal, dan di masa lampau juga seringkali menggunakan efek praktikal seperti misalnya di filmnya Steven Spielberg yang Jaws, atau misalnya George Lucas dengan Star Wars-nya itu menggunakan efek praktikal. Dan yang paling fenomenal dan paling terkenal juga adalah trilogi Lord of the Rings Peter Jackson yang juga menggunakan efek praktikal. Kelebihan dari efek praktikal ini memang semuanya kelihatan otentik, semuanya kelihatan nyata dibandingkan CGI. Mau semulus apapun menggunakan CGI, efek praktikal selalu kelihatan lebih nyata. Dan hal itu juga yang kelihatan di sini. Menggunakan efek praktikalnya itu hampir semua darahnya apanya itu benar-benar karena menggunakan efek praktikal jadi kelihatan benar-benar nyata dan otentik. Dan itulah yang juga membuat film ini juga menurut gua kembali lagi terangkat ya, karena menggunakan efek praktikal yang memang benar-benar layak diapresiasi lah. Padahal sebenarnya walaupun nggak lebih mudah CGI, orang lebih banyak menggunakan CGI karena efek praktikal dalam praktiknya sebenarnya memang lebih ribet dibandingkan CGI yang kita ngeditnya di komputer gitu, dibandingkan efek praktikal yang benar-benar harus mempersiapkan peralatannya, harus mempersiapkan tekniknya sana sini. Tapi gue apresiasi banget film ini menggunakan efek praktikal karena hal itu membuat filmnya lebih otentik dan terlihat lebih nyata aja. Dan memang seperti gue bilang kelihatan banget gitu kalau film ini benar-benar nyata dan otentik. Kemudian kembali mengenai visualisasi, mengenai sinematografi, banyak yang mengatakan kalau ibu tuh cuma dikit doang, cuma sekitar 7-8 kali doang muncul. Tetapi sebenarnya ibu nggak muncul sesedikit itu. Joko Anwar mengungkapkan kalau setiap visualisasi, setiap sudut-sudut kamera itu sudah di-set sedemikian rupa agar itu bisa menjadi shoot POV-nya ibu gitu. Jadi sedari awal ibu itu sudah muncul di layar walaupun nggak kelihatan secara fisiknya, tapi secara aura keberadaan itu ibu selalu ada. Misalnya ketika ada lagu Rayuan Pulau Kelapa ya, itu juga kelihatan banget gitu kalau di situ ada ibu dengan unsur yang benar-benar dibuat nggak nyaman, buat seseram itu, se-creepy itu, benar-benar kelihatan banget lah semuanya kalau itu ada ibu. Walaupun secara fisik cuma muncul nggak banyak, tetapi sebenarnya ibu muncul banyak dan sudah muncul sejak detik pertama hingga terakhir. Dan lagi-lagi ini adalah rencana yang benar-benar sudah direncanakan dengan matang oleh Joko Anwar dan Iqbal Tanjung, dan gue cukup salut lah dengan apa yang disajikan oleh mereka di sini, dan menurut gue itu cukup masuk akal ya apa yang dikatakan oleh mereka di sini mengenai ibu selalu muncul dari awal hingga akhir film. Selanjutnya gue ingin membahas mengenai teori yang udah dijawab di Pengabdi Setan 2 yang sering dipertanyakan di Pengabdi Setan pertama. Yang pertama itu adalah mengenai siapa bapak sebenarnya dan apa pekerjaan bapak. Di Pengabdi Setan pertama kita tahu bahwa bapak langsung pergi ke kota dan gak muncul lagi sampai hampir akhir film. Setelah ibu meninggal 1 hari, bapak langsung pergi ke kota gitu kan. Dan banyak bertanya, bapak ke kota ngapain sih? Kenapa dia harus melakukan hal tersebut? Kenapa dia harus ke kota padahal mereka baru kehilangan orang yang mereka sayangi banget gitu. Dan disinilah terjawab semuanya. Kalau bapak itu ke kota karena bapak ingin melindungi anak-anaknya dan bapak sedang melakukan tugasnya untuk menumbalkan 1000 orang agar anak-anak dan keluarganya selamat. Bapak juga diungkapkan kalau bapak adalah sebagai seorang penembak misterius atau Petrus, sesuatu yang begitu terkenal ketika zaman Orde Baru, banyak dibicarakan juga dan lagi booming di tahun 80-an, tahun 84, di mana Petrus benar-benar lagi merajalela seperti itu di puncak-puncak kekuasaannya Jenderal Soeharto.
dan bapak ternyata adalah seorang Petrus, dan ia menggunakan itu untuk mencari tumbal agar keluarganya selamat. Dan jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sejak film pertamanya mengenai siapa bapak sebenarnya itu udah dijawab dengan tuntas di film keduanya ini. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan mengenai dari mana Budiman mengetahui soal sekte tersebut. Hal ini juga udah dijawab, bahkan di detik pertama di prolog udah dijawab dari mana Budiman mengetahui soal hal tersebut. Ternyata beberapa tahun sebelumnya, 29 tahun sebelumnya, Budiman dipanggil oleh temannya yang merupakan seorang petinggi militer untuk menyorot, untuk meliput suatu rahasia negara yang begitu dirahasiakan karena ada konferensi Asia Afrika saat itu. Dari situlah Budiman mengetahui soal sekte ini, dan dari situlah ia mendirikan media koran yang membahas soal hal mistis, dan dari situlah riset awalnya dia dibangun oleh Budiman. Dan udah kelihatan banget lah kalau kita di film pertamanya kita masih diperlihatkan sedikit mengenai Budiman ini. Di film keduanya kita diperlihatkan lebih banyak mengenai Budiman, walaupun tetap saja belum sebanyak itulah. Masih ada banyak cerita-cerita mengenai Budiman yang belum dikisahkan, dan walaupun ia sudah mulai membuka soal kisah-kisah masa lampau, soal rahasia-rahasia yang belum diungkapkannya di akhir-akhir, semuanya masih benar-benar abu-abu dan belum terjawab sepenuhnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengenai Ian, si anak setan. Apakah ia masih hidup? Dan ternyata jawabannya iya. Ia masih hidup, dan bahkan di sini ya bagaikan seorang ketua sekte yang sudah menguasai rumah susun itu ya. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya bagaimana mengenai hal ini karena nggak didetailin juga. Tapi yang pasti Ian masih hidup, dan di akhirnya juga ya ketika digeplak oleh Rini juga kita lihat apakah nanti Ian masih hidup dan masih muncul lagi di Pengabdi Setan ketiga. Gue nggak tahu juga, tapi yang pasti kalau ada yang menanyakan mengenai apakah Ian masih hidup dari film pertamanya yang dia ditinggalin oleh keluarganya karena ia sebenarnya dianggap bukan anak dari keluarga mereka, dan kali ini ia ternyata masih hidup dan kembali lagi di film keduanya ini. Kemudian gue akan membahas juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masih abu-abu yang belum terjawab secara sepenuhnya, yang udah dipertanyakan dari Pengabdi Setan pertama mengenai universe-nya, mengenai misteri-misteri yang belum terungkap, yaitu mengenai sekte yang didatangin oleh Pak dan Ibu. Di film pertama itu sektenya cuma disebut-sebut dikit doang kalau bapak dan ibu memasuki sekte tersebut karena mereka ingin punya anak, tetapi tidak banyak yang diceritakan, dan kalaupun ada diceritakan cuma sepelintir doang. Kemudian di film keduanya sektenya dijelaskan lagi sedikit kalau mereka itu adalah pengikut dari entitas yang bernama Haminom, yang juga ada kalimat yang bersiaplah untuk bersujud kepada dia yang akan lahir, seperti itu. Tetapi benar-benar belum dibahas secara mendalam juga. Sekte ini masih benar-benar abu-abu, dan ada juga yang menghubungkan sekte ini dengan sekte yang muncul di filmnya Joko Anwar yang lain, itu Pintu Terlarang, Herosase. Apakah memang sekte ini itu memiliki hubungan khusus dengan sekte Herosase tersebut? Gak pernah tahu, kita gak pernah tahu karena belum dijawab juga, dan itulah kenapa gue bilang belum terjawab secara sepenuhnya. Dan pertanyaan ini juga akan menjadi pertanyaan yang begitu menarik ya untuk dibahas lebih mendalam lagi oleh Joko Anwar di film ketiganya nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai siapa Batara dan Darminah. Ini juga adalah pertanyaan yang belum terjawab. Benar-benar ini masih kayak ketutup rapat banget itu mengenai identitas mereka berdua. Mereka itu kayak Thanos ya, yang di Avengers pertama muncul bentaran doang, di Avengers Age of Ultron juga muncul bentaran doang, dan baru dia muncul benar-benar merusuh itu di Avengers Infinity War. Mungkin Batara dan Darminah juga akan di-set sebagai Thanos di universe Pengabdi Setan ini, dan gue nggak tahu juga, benar-benar masih abu-abu banget. Dan sebenarnya dua karakter ini karakter yang sangat menarik. Untuk Darminah sendiri itu adalah sebuah penghormatan untuk film originalnya, dimana di situ juga musuh utamanya itu adalah Darminah. Mungkin di sini juga musuh utamanya itu adalah Darminah, tapi apakah latar belakangnya akan sama seperti yang di film aslinya, kita nggak pernah tahu. Dan inilah pertanyaan yang belum juga terjawab dari film pertamanya. Dan banyak juga sih teman-teman yang kesal kenapa mengenai mereka ini benar-benar masih ditutup rapet banget oleh Joko Anwar.
cuma dibuka dikit doang menggunakan ya homage juga lah kepada film The Shining-nya Stanley Kubrick. Tapi itu juga menurut gua nggak cukup lah, dikit doang. Dan kalau diungkap lebih banyak aja lagi daripada apa yang cuma ditampilkan di Pengabdi Setan 2 ini, mungkin kebanyakan orang akan lebih puas lah karena udah mulai dibuka misterinya. Tapi ini sama sekali belum dibuka aja gitu sama Joko Anwar mengenai misteri Batara dan Darmina ini. Kemudian adalah pertanyaan yang baru muncul di film Pengabdi Setan kedua ini, yaitu yang pertama adalah mengapa ritual diadakan setiap 29 tahun sekali. Ini adalah pertanyaan yang belum terjawab karena sebelumnya ritual diadakan 17 April 1955, kemudian diadakan pula kemudian 17 April 1984. Kenapa harus jeda 29 tahun? Apa alasannya? Itu belum jawab dan gue sangat menantikan banget pertanyaan ini dijawab di film ketiganya nanti, dan kita juga semua akan menantikan banget lah untuk pertanyaan ini. Kemudian mengenai Raminom, tadi gue udah mengatakan sekte apa itu sebenarnya dan apa itu sektinya, dan kali ini adalah munculnya nama Raminom di film keduanya ini dan latar belakangnya Raminom itu apa, dan hal ini berhubungan dengan pertanyaan ketiga gue di sini, yaitu mengapa ia kalah oleh benda yang dibawa oleh Budiman. Gue mendapatkan info kalau benda yang dibawa oleh Budiman untuk mengalahkan Raminom itu adalah Pair of Anguish. Itu adalah alat yang dipakai untuk menyiksa perempuan-perempuan yang dianggap sebagai penyihir di abad pertengahan di Eropa. Inilah yang membuat banyak pertanyaan yang mengenai Raminom. Pertanyaan kedua gue mengenai latar belakang Raminom dan alat tersebut adalah pertanyaan yang menurut gue menarik ya untuk dibahas di film selanjutnya. Dan pertanyaan terakhir, mungkin mau dibawa kemana lagi film ini di film ketiganya, mau digarap seperti apa lagi oleh Joko Anwar di film ketiganya? Apakah mau dibuat epic battle ala Avengers Endgame, Infinity War seperti itu, atau mau dibuat bagaimana gitu? Ya semoga lah nanti segala sesuatunya bisa terjawab secara memuaskan, kayak misalnya Marvel benar-benar memberikan kepuasan batin kepada penggemarnya di Avengers Endgame, dan semoga Pengabdi Setan Endgame nanti juga benar-benar memberikan jawaban yang memuaskan dan nggak ada lagi yang protes mengenai hal-hal ini dan hal itu. Oke, mungkin itu dulu yang akan gue bahas mengenai pertanyaan fakta-fakta menarik mengenai Pengabdi Setan 2 kemudian ini. Ini adalah spoiler yang begitu keras lah kalau gue bilang ya. Kalau kalian belum nonton, mungkin nonton dulu baru balik ke sini, atau kalian malas nonton mau datang ke sini doang ya juga nggak apa sih. Gue sambut kalian dengan tangan terbuka. Oke, seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini, share video ini juga anggap ini bermanfaat. Gue Safril, see you, bye bye, sampai jumpa di lain kesempatan, adios.